Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, itu sudah saya jelaskan mengenai operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian dari polinomial. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, misalkan saya punya nih 145, itu dibagi 2 ya, nilainya berapa? Caranya kan kita bisa menggunakan pembagian dengan cara bersusun. Jadi 145 dibagi 2 seperti ini, ya kan? Nah, caranya apa? Kita ambil angka depan ini dulu. Ya kan, angka 1 ini. Lihat, 1 ini bisa tidak membagi 2. Nah, ternyata tidak bisa. Jadi, kita ambil angka berikutnya, 2 angka dari depan. Ya, jangan dari belakang, dari depan. 2 angka dari depan, berarti 14. 14 ini bisa nggak membagi 2? Caranya perkalian 2 yang harus kalian lihat. Ingat ya, perkalian 2 yang hasilnya itu 14 ada nggak? 2 kali tuh 7, jadi 7 kali 2 itu kembali di sini 14. Jadi mendapatkan 14 yang di sini itu kembali dari hasil ini kalian kalikan dengan pembagi ini, maka taruh angkanya di sini. Ya, perhatikan stepnya karena ini sangat terpakai nanti untuk pembahasan pembagian polinomial. Nah, kalau sudah nanti kalian kurangkan. Jadi saya hapus dulu ini garis putus-putusnya. Nah, jadi 14 kurang 14 itu nilainya sama dengan 0. Tapi cukup kalian tahu bahwa nilainya itu 0. Tidak perlu kalian tulis di sini. Nah, kalau dia 0, maka turunlah angka berikutnya. Setelah angka kedua itu, angka ketiganya ini berarti harus turun. Ya, jadi ini turun. Tulis di sini 5. Jadi tidak perlu kalian tulis 0,5 seperti itu. Jadi ini anggapannya 0 itu sudah tak terdefinisi lagi, nggak terbaca lagi. Jadi yang terbaca hanya 5. Nah, kalau sudah perkalian 2, ingat lagi. Perkalian 2 yang hasilnya mendekati 5. Tidak boleh lebih dari 5, harus mendekati sebelum 5, yaitu 2 kali 2 nilainya sama dengan 4. Dikurang. Jadi 5 kurang 4 nilainya sama dengan 1. Nah, jadi apa? Kalau kita teruskan ini, hasilnya akan bentuknya desimal. Nah, tapi saya tekankan dari sini itu adalah cara membaginya, 1. Yang kedua adalah komponennya. Jadi 145 itu adalah yang dibagi, namanya ya, yang dibagi. Sedangkan pembaginya itu adalah 2. 72 ini adalah hasil baginya. Sedangkan 1 yang ini itu adalah sisanya, sisa bagi ya. Jadi kalau saya jelaskan, saya rumuskan ya. Di sini yang dibagi itu bisa kita peroleh dari pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ya, coba. Ini 145 kan tadi. Nih, terus pembaginya berapa? 2. Terus dikali dengan hasil baginya 72. Lalu nanti ditambah dengan sisanya 1. Coba kalian kalikan dulu, karena kalikan lebih kuat daripada jumlahan. Maka 2 dikali 72 itu kan 144, ya kan? 144 ditambah 1 itu nilainya sama dengan 145. Jadi yang ini konsepnya harus kalian ketahui. Ya, yang pertama cara membagi, yang kedua ini. Oke, kita lanjut ke pembagian polinomial. Oke. Jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah pembagian suku banyak dengan X kurang K. Jadi ini kuncinya yang kita bahas ya, X kurang K. Pembaginya itu adalah X kurang K. Kenapa? Karena nanti ada selain itu bentuknya bentuk kuadrat. Nah, coba perhatikan. Langsung ke contoh soal saja supaya gampang memahaminya. Jadi di sini saya punya 2X pangkat 3. Nah, di sini pembagian suku banyak dengan ini. Jadi diketahui suku banyaknya adalah 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 18 dibagi dengan x kurang 3. Yang ditanya adalah hasil dan juga sisanya.
kalau kita menggunakan cara bersusun, perhatikan caranya ya. Sini jawab. Nah, kita tulis dulu nih. 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 18. Dibagi ya, dibagi dengan x kurang 3. Coba kalian perhatikan di situ. Nah, di sini kan yang dibaginya adalah x pangkat 3, sedangkan pembaginya di sini adalah x. Jadi kalau kita ambil pangkat tertingginya dari masing-masing pembagi dan yang dibagi, itu 2x pangkat 3 dibagi dengan x, ya kan? Nah, x pangkat 3 ini berarti kalau dibagi dengan x, nilainya sisa 2, yaitu x pangkat 2. Jadi nanti hasilnya itu adalah x pangkat 2. Nah, cara membaginya seperti apa? Jadi perhatikan. 2x pangkat 3, saya tuliskan di sini, 2x pangkat 3. Jadi yang kalian perhatikan angka depan sini. Angka pertama, suku pertamanya ini, dan suku pertama dengan yang di sini. Ya, jadi 2x pangkat 3 dibagi dengan x. 2, karena x ini tidak memiliki koefisien, ya, koefisiennya sama dengan 1, 2 bagi 1 kan sama dengan 2. X pangkat 3 dibagi x itu sama dengan x pangkat 2. Jadi, yang menempati posisi hasil ini itu adalah 2x pangkat 2. Bisa dipahami? Jadi 2x pangkat 2 ini kalian kalikan lagi dengan x kurang 3. Taruh nilainya di bawah sini. Jadi 2x pangkat 2 itu nilainya kalau dikalikan dengan x itu kembali 2x pangkat 3. Ya kan? 2 kali 1, 2. X pangkat 2 kali x, pangkatnya bertambah pangkatnya. Jadi 2 tambah 1. Jadi x pangkat 3. Lalu 2x pangkat 2 dikali negatif 3. Jadi dikalikan angkanya. 2 dikali negatif 3 itu min 6. X kuadrat. Karena di sini 3-nya tidak memiliki x, maka dia x kuadratnya tetap sendiri seperti itu. Jadi di samping ini sebagai pembantu kalian untuk menentukan hasilnya. Ya, coret-coret di samping. Nah, lalu kita kurangkan. Nilainya berapa di sini? Kan habis nih, karena dia sama, dikurangkan habis. Nah, perhatikan di sini. Harus teliti. 4 positif dikurang negatif 6. Jika kalian masih kebingungan bagaimana mengurang dalam bentuk bersusun seperti ini, tulis di samping. Jangan sampai salah menulisnya. Jadi 4 ya. 4 ya, positif dikurang negatif 6. Negatif 6. Seperti ini. Nah, jadi negatif ketemu negatif kan positif. Jadi 4 tambah 6 itu sama dengan 10. Jadi nanti di sini jawabannya 10x pangkat 2. Bukan 4 kurang 6 itu negatif 2. Jadi kalau kalian nulis di sini negatif 2 itu sudah kalian keliru dalam pengurangannya. Oke. Nah, kalau sudah turun angka selanjutnya. Seperti itu kan caranya. Namun perhatikan, di sini kan x pangkat 2. Seharusnya yang turun adalah x pangkat 1. Nah, dalam soal x pangkat 1-nya itu tidak ada, ya kan? Tidak ada, maka nilainya sama dengan 0. Boleh kalian tulis di sini plus atau negatif. Jadi ambil yang netral aja, positif. Jadi 0x kayak gitu. Terus dikurang 18. Jadi kita tambahkan. Atau kalau kalian tidak ingin, ya beri jarak aja kayak gitu. Ya, karena nanti di sini pasti ada x. Jadi supaya gampang kita kasih saja di sini plus x kayak gitu. Plus 0x sebagai pembantunya. Seperti itu. Oke? Jadi nanti yang diturunkan itu adalah selanjutnya adalah 0x ini yang seharusnya tidak ada. Nah, sebagai pembantu saja. Nah, lalu kalian coret-coret lagi di samping 10x pangkat 2. Ya kan? Dibagi dengan x. Nilainya berapa? 10 bagi 1 itu 10. X pangkat 2 dibagi X. Coret ya. Sisa 1. Jadi 10X. Jadi di sini 10X-nya positif. Jadi positif ya. Positif 10X. Nah, 10X ini dikalikan lagi dengan X kurang 3. Taruh angkanya di bawah sini. Jadi 10X. 10X. Jadi 2X-nya ini 2x kuadrat ini sudah jangan dihiraukan lagi. Yang kalian fokuskan dengan hasil yang terakhir ini saja. Jadi 10x dikali x itu sama dengan 10x pangkat 2. 10x kali negatif 3, negatif kali positif itu negatif. 10 kali 3 itu 30. Jadi 30x ya.
Lalu nanti dikurang. Dikurang berapa? Yang di atas ini habis, yang di depan ini habis. Jadi positif 0 ya dikurang negatif 30. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 0 ditambah 30 sama dengan 30x. Nah, nanti di sini 30x. Oke. Kalau sudah turun lagi suku selanjutnya yaitu min 18. Nah, bagi lagi 30x ini. 30x ini bagi lagi dengan si x ini. Jadi, x bagi x habis, sisanya 30. Maka 30 ini positif, kita tulis ini positif 30. Jadi, 30 kali x, 30x. 30 kali negatif 3, itu negatif 90. Baru dikurang. Berapa itu? Habis kan? Nilainya 0. Negatif 18 dikurang negatif 90. Nah, berapa nilainya? Ini kan jadi plus nih. Jawabannya itu positif, pasti positif 72. Nah, di sini 72. Kesimpulannya apa? Stop sampai sini. Kenapa jadi stop? Karena 72 ini kan dia tidak memiliki x. Kalau 72 dibagi dengan x, maka nilainya itu ya 72 per x. Karena mungkin kita bagikan lagi, jadi stop sampai di situ. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya karena dia minta hasil bagi, maka jawabannya adalah 2x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 30. Sedangkan sisanya itu sama dengan 72. Jadi begini cara membagi suatu polinomial dengan cara bersusun.